Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik. Hadir semua? Hadir. Ya. Alhamdulillah kalian hadir karena kita masih dalam situasi pandemi. Jadi sekolah itu tidak kalian ini semua bisa hadir, ya. Hanya 25% ya dari jumlah siswa yang hadir, ya. Jadi kalian selama masa pandemi ini harus selamanya memakai masker. Mohon maaf Bapak tidak pakai masker, bau bicara, masker Bapak bawa, ini disimpan, ya. Jarak dengan kalian berjauhan, nanti kalau mendekati kalian Bapak akan pakai masker Bapak juga, ya. Nah, terima kasih untuk kalian selalu mematuhi protokol kesehatan, ya. Hari ini yang pertama kali masuk sekolah tadi siapa? Alif. Alif, ya. Coba Alif, kamu sekarang baca doa dulu sebelum belajar, ya. Teman-teman, Alif Bapak tugaskan untuk membuka membaca doa pada hari ini. Silakan Alif untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Siap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alif yang telah memimpin doa. Nah, kalian selaku teman-teman Alif harus seperti Alif, ya. Jadi setiap ke sekolah itu harus tepat waktu, jangan sampai kesiangan, ya. Jadi kalian itu harus disiplin, ya. Karena kalian ini nanti itu kalau tidak disiplin sampai kalian nanti dewasa, orang tua, kebiasaan tidak disiplin itu akan terbawa. Jadi kalian harus disiplin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai masih di tema 3, itu tentang teks eksplanasi dan rangkaian istri, ya. Masih ingat teks eksplanasi? Masih. Siapa yang bisa apa itu teks eksplanasi? Pak Felix? Pak, kamu akan katakan? Informasi suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, bagus, ya. Jadi teks eksplanasi itu adalah suatu teks untuk memperjelas, ya, suatu peristiwa secara ilmiah, baik itu fenomena alam maupun sosial, ya. Jadi ilmiah berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian kalian sekarang ini kan di bulan Agustus ada apa? Coba hiasan apa yang sering kalian lihat di rumah, di pos ronda atau di mana? Ada hiasan apa? Lampu hias. Nah, lampu hias. Lampu hias itu ada komponen listriknya tidak? Ada. Apa saja komponen listriknya lampu hias? Kabel, lampu, saklar. Arusnya dari arus PLN, ya, itu untuk lampu hias. Ya. Di 17 Agustus ini kalian sering lihat lampu hias, ya. Jadi, nah, hari ini belajar kita tentang teks eksplanasi dari seorang tokoh-tokoh penemu, yaitu penemu listrik. Kemudian pada tanggal kemarin 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan. Untuk merayakannya banyak di setiap rumah atau pos ronda dan lain sebagainya memasang lampu hias, yaitu menggunakan rangkaian listrik. Nah,
untuk jiwa nasionalis kita, karena kita ini sebagai warga negara yang cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo kita menyanyi dulu lagu Hari Merdeka. Kalian bisa? Ya, siap. Kita menyanyi dulu ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih. Tepuk hebat untuk semuanya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, bagus ya. Jadi kalian harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalian sebagai pelajar salah satu bangga cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, kalian itu harus disiplin waktu ya. Ayo kita membiasakan disiplin ya. Jadi jangan sampai kita malas untuk bangun pagi ya. Nah, perhatikan, Bapak akan menayangkan tayangan, nanti kalian simak baik-baik ya. Dari gambar atau slide yang Bapak tayangkan, kalian amati ya. Bentar, belum muncul ya. Nah, ya. Seperti tadi Bapak barusan katakan, kita masih di tema 3 tentang tokoh dan penemuan ya. Nah, coba ini gambar apa ini? Yes. Ya, ini apa? Center. Nah, dari kedua benda itu menandakan apa itu? Rangkaian listrik. Ada penemunya tidak listrik? Ada. Siapa? Siapa? Michael Faraday, seorang penemu listrik ya. Nah, kalian sudah memperhatikan ini. Jadi ini adalah rangkaian listrik. Nah, jadi di teks nanti akan Bapak tayangkan sebuah teks tentang seorang tokoh penemu listrik ya. Nah, ini listrik pengubah wajah dunia. Nah, ini tokohnya ya. Coba kalian amati, baca dulu paragraf ke-1 ini ya. Saya amati, baca dengan teliti ya. Atau siapa yang mau membacakan? Rita, coba paragraf 1 kita bacakan. Ya di sana aja. Kelihatan sambil berdiri. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penulis arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1795 di Newcastle, Inggris. Dia berasal
Ya, terima kasih. Jadi di paragraf ke-1 ini kalian ada informasi tidak? Ada. Tentang apa? Tentang penemu listrik. Yaitu siapa penemunya? Faraday, ya. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya ini paragraf kedua, ketiga, keempat. Coba kalian perhatikan. Tadi di paragraf 1 ada pertanyaan, bagaimana perjalanan arus listrik hingga ke rumahmu? Dijelaskan pada paragraf keberapa? Paragraf kedua, terus ketiga dan keempat. Berarti yang tadi paragraf 1 ini dinamakan apa ini? Pembukaan, ya. Jadi ini menerangkan dulu eksplanasi teks ilmiah ini, membuka dulu siapa orang yang menemukan listrik. Kemudian paragraf kedua, ketiga, keempat itu apa namanya? Isi atau penjelas. Jadi ini deretan menjelaskan dari tadi paragraf 1 merupakan pembukaan, ya. Ini paragraf 1, paragraf 3 dan paragraf terakhir. Lihat paragraf terakhir ini. Nah, ini paragraf terakhir. Di paragraf terakhir ini merupakan apa ini? Penutup. Jadi dari teks eksplanasi yang kalian amati barusan, ada berapa struktur teksnya itu? Ada 3. Coba Rafa sebutkan. Bisa tidak? Siapa yang bisa? Itu. Balik. Pembukaan. Isi. Simpulan atau penutup. Ya. Jadi dari teks yang kalian baca ini, kalian bagus sudah bisa memahami teks eksplanasi, ya. Dari teks tersebut ada 3 struktur. Struktur pembukaan yang pertama, kemudian deretan penjelas atau isi dan penutup, ya. Nah, kemudian tadi dari teks eksplanasi itu kan ada rangkaian di sini, ya. Ada rangkaian lampu seri dan paralel, ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu adalah rangkaian seri, ya. Nah, kemarin kalian di pelajaran sebelumnya itu hanya dikenalkan dengan apa itu rangkaian listrik, ya. Listrik tertutup, listrik terbuka. Seperti kemarin Bapak contohkan, nih lampu yang di ruangan ini. Nah, kalau nyala itu rangkaian tertutup, terbuka. Tertutup. Mengapa tertutup? Karena arus terhubung ke lampu. Oleh apa ini? Kalau mau mematikan, ini rangkaian terbuka, ya. Kalian harus paham. Nah, untuk hari ini kita belajar itu rangkaian seri, ya. Untuk rangkaian paralelnya nanti di pertemuan yang akan datang, ya, di subtema 2. Nah, sekarang kalian perhatikan video yang Bapak akan tayangkan, ya. Kalian simak ya baik-baik, ya. Jadi setelah kalian tadi memperhatikan teks eksplanasi, kemudian kalian bisa menyebutkan apa dari teks eksplanasi itu strukturnya, kalian nanti harus bisa membuat rangkaian seri, ya. Kalian perhatikan ya, simak videonya baik-baik nih. Bapak akan menampilkan video. Rangkaian listrik adalah susunan
disebut dengan baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian komponen yang kedua itu dinamakan saklar. Nah, saklar yaitu alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kabel. Jadi ini merupakan kabel dari rangkaian listrik. Kabel yaitu alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Kemudian komponen yang terakhir yaitu ada lampu. Lampu yaitu benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, itulah komponen penyusun dari rangkaian listrik. Materi berikutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya, arus listrik ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada rangkaian listrik terbuka. Nah, rangkaian listrik ini tandanya adalah tidak ada arus listrik dan lampunya mati. Nah, perhatikan ini lampu pada rangkaian listrik terbuka ini lampunya padam atau mati. Dan saklarnya itu terbuka sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian jenis yang kedua itu ada rangkaian listrik tertutup. Kalian bisa perhatikan perbedaannya pada gambar, di mana rangkaian listrik tertutup ini ada arusnya dan lampunya bisa menyala. Nah, ini adalah rangkaian listrik tertutup di mana lampunya menyala karena terdapat arus listrik dan saklarnya itu tertutup. Lampu dapat menyala apabila terdapat arus listrik pada rangkaiannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Nah, jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel, dan yang ketiga ada rangkaian campuran. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari rangkaian seri. Nah, berikut ini merupakan rangkaian listrik dari rangkaian seri, di mana terdapat 2 buah baterai, ada 3 buah lampu, ada kabel, dan juga ada saklar. Nah, adapun ciri-ciri dari rangkaian seri itu yang pertama disusun secara berderet. Jadi lampunya itu disusun secara berderet seperti ini ya. Bisa lampunya yang disusun berderet ataupun baterainya yang disusun berderet. Kemudian ciri yang kedua yaitu kabel tidak bercabang. Nah, jadi kalian bisa perhatikan ini kabelnya tidak bercabang. Kemudian ciri yang ketiga itu arus listrik yang mengalir pada tiap komponen itu sama. Kemudian yang keempat hambatannya lebih besar. Kemudian ciri berikutnya mengurangi biaya pemakaian kabel. Dan yang terakhir energi yang diserap komponen makin kecil. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar di sana ada 3 buah lampu yaitu lampu A, lampu B, dan lampu C. Nah, pada rangkaian seri jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, maka lampu yang lain tidak dapat menyala. Nah, sebagai contoh, apabila lampu A dipadamkan, maka yang terjadi adalah lampu B dan lampu C itu tidak menyala atau juga ikut padam. Kenapa bisa demikian? Karena rangkaian pada listrik seri ini disusun secara berderet dan kabelnya hanya satu dan tidak bercabang. Maka jika satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Nah, contoh dari rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama pada lampu hias. Nah, ini disusun secara seri yaitu berderet. Kalian bisa perhatikan lampunya ini disusun secara berderet. Dan selain lampu hias itu contohnya ada senter. Nah,
kalian simak. Nah, dari video yang kalian simak itu Bapak ini ada lembar kerja yang harus kalian diskusikan. Kebetulan kita sudah membuat kelompok kemarin, kalian sudah berkelompok. Nanti di kelompok masing-masing silahkan kalian berdiskusi ya. Kalau misalkan ada yang tidak tahu boleh bertanya ke Bapak ya. Atau kalian kan bawa HP masing-masing. Nah, kalian bisa menggunakan HP untuk berdiskusi, mencari referensi ya yang kalian tidak mengetahui, mau ke Bapak atau kalian lihat di HP untuk kalian berdiskusi mengerjakan lembar kerja ya. Nah, lembar kerja ini kalian baca dulu petunjuknya ya. Baca petunjuknya. Jadi di sini terdiri dari mulai kalian harus mengamati teks eksplanasi. Di sini ada tugasnya yang tadi kalian pelajari, teks eksplanasi, kemudian Bapak tugaskan di lembar kerja. Kalian ini nanti kerjakan ya di kelompok masing-masing berdiskusi. Kemudian untuk rangkaian listrik yang barusan videonya sudah Bapak tampilkan, kalian ingat-ingat kembali apa yang tadi ditampilkan di video. Kemudian kalian lakukan percobaan ya dengan langkah-langkah yang sudah Bapak tentukan di LKPD ya. Apa nama percobaannya, tujuannya untuk apa, alat yang digunakan, langkah kerja seperti apa. Kemudian nanti kalian buat kesimpulan dari hasil kalian praktek membuat rangkaian seri ya, dituangkan dalam LKPD. Nah, ini rangkaian-rangkaian listriknya nanti akan Bapak kasih setiap kelompok satu. Nanti kalian rangkai sendiri ya. Jadi petunjuk yang ada di sini kalian kerjakan, kemudian praktekkan kalian ini dengan menggunakan alat yang sudah Bapak sediakan. Nanti kalian uji coba seperti tadi, terbuka, tertutup ya. Karena rangkaian seri itu tadi di video, ketika lampu satu mati, apa yang terjadi pada lampu satu lagi, itu kalian praktekkan ya. Kalian uji coba hasil dari rangkaian yang kalian buat ya. Kemudian tuangkan dalam lembar kerja. Paham? Ya, terima kasih. Sekarang akan Bapak masukkan ini untuk kelompok ini ya. Ini lembar kerjanya, silakan kalian berdiskusi ya. Kemudian ini untuk kelompok ini. Nah, ini untuk kelompok ini. Silakan ketua kelompoknya berdiskusi. Ininya bisa dicabut ya. Nah, ini dicabut ya, bisa dicabut. Untuk berdiskusi ya, Bapak kasih waktu kepada kalian itu maksimal ya 15 menit atau 20 menit lah. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Apabila yang tidak dimengerti itu ditanyakan, silakan berkomunikasi ya. Oleh ketua kelompoknya dibacakan, kemudian dibahas, sama-sama mengerjakannya, silakan. Nanti setelah beres, kalian presentasikan masing-masing kelompok di depan.
di tengah ininya. Kalian teliti baca mana. Ini baca sampai ke depan hasilnya. Ini ya dicari kembali ya. Berdiskusi saja. Oke, sudah mulai, silakan. Ya. Ininya di ini. Orang yang bacakan, orang menulis. Nah, gitu. Ya, kerjasama saja. Terus kalian kerjasama, saling membantu. Yang satu membacakan, yang satu menulis. Maksudnya dipakai. Seorang menulis, orang membacakan supaya cepat. Yang lain itu. Jangan dulu itu. Adik, jangan dulu ngerjakan itu. Adik, kerjakan dulu yang tugas pertama dulu. Selesaikan sama-sama. Ini bisa. Mantap. Kalian kerjakan dulu ya teks eksplanasi yang mengenal teks ya. Setelah itu presentasi dulu sebelum mengerjakan yang lain.
yang pertama dulu. Kalau sudah bilang sudah, nanti presentasikan dulu. Nanti ke depan masing-masing kelompok ya. Dengerin dulu? Dengerin dulu? Belum? Tuh. Tugas satu itu selesaikan. Yang lain dibantu membaca. Ini kelompok ini hampir selesai. Nanti satu orang yang membaca ya ke depan.
dijadikan sebagai dasar sebagai satuan. Udah belum? Belum. Tugas satu dulu ya dikerjakan. Nanti presentasikan sebelum kalian melakukan percobaan rangkaian listrik ya. Sudah? Sudah. Kelompok ini sudah. Itu dua kelompok lagi dah belum? Kelompok Habibie sudah. Kelompok Soekarno belum. Soeharto nanti kalian presentasikan, sebutkan nama kelompoknya ya. Misalkan dari hasil menelaah dan eksplanasi kelompok kami sudah dapat membuat atau sudah bisa menentukan 3 struktur teks eksplanasi. Sebutkan oleh kalian dari apa saja teks eksplanasi itu kalian bacakan ya. Bisa? Ya. Tugas pertama dulu ya. Kalau sudah, kalian presentasikan. Misalkan kelompok saya atau kelompok kami sudah meneliti atau menelaah dari teks eksplanasi. Apa judulnya? Terdapat 3 struktur. Apa saja strukturnya itu? Kalian sebutkan nanti. Tugas yang pertama dulu. Sudah? Semua? Tugas pertama? Nah, kalau sudah, kalian jangan dulu mengerjakan tugas kedua. Tugas pertama dulu. Kelompok itu suatu sudah belum? Belum? Yang kedua jangan dulu dikerjakan yang rangkaian listrik, hanya yang teks saja, menelaah teks saja. Silakan. Kelompok mana dulu yang mau presentasi dari telaah teks eksplanasi sebelum dilanjut ke rangkaian listrik, percobaan rangkaian listrik? Ayo, kelompok mana dulu? Kelompok Soekarno. Silakan ke depan. Yang lain diperhatikan dulu. Apakah pekerjaannya sama atau berbeda? Lihat. Coba. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau penutur. Pernyataan umumnya jamin kuat adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia
rekomendasi atau penutupnya adalah sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam mengembangkan visual nama luar diabadikan dan dijadikan sebagai satuan teknologi dengan simbol oleh internasional sistem of units atau seperti yang kita kenal sekarang. Ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Terima kasih. Ya, kasih tepuk hebat untuk kelompok Soekarno. Tepuk hebat. Selanjutnya kelompok Habibie. Silakan. Kami dari kelompok Habibie akan mempresentasikan hasil tugas kami. Ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umumnya yaitu James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Dia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Deretan penjelasnya yaitu ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, dia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya, Profesor John Robinson, mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1765, ia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja sendiri. Interpretasinya yaitu sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap. Nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol World International System of Units atau seperti yang kita kenal sekarang. Ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Sekian dari kami, kelompok Habibie. Ya, bagus. Kasih tepuk hebat untuk kelompok Habibie. Tepuk hebat. Ya, selanjutnya kelompok Soeharto. Siapa balik? Tutur teks pernyataan umum. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Deretan penjelas. James Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. James Watt melakukan percobaan sendiri tentang mesin uap dan belajar dari Profesor John Robinson yang telah mengenalkan mesin uap dan berhasil membuat sebuah mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Interpretasi sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam mengembangkan mesin uap. Nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dalam simbol W. Ya. Nah, terima kasih. Berarti kalian semua hebat. Kasih tepuk hebat untuk kelompok Soeharto. Tepuk hebat. Jadi, apa yang kalian dapat dari teks tersebut, dari teks eksplanasi, strukturnya itu ada berapa? Apa saja? Satu, kelompok ini satu. Ini kelompok ini isi, penjelas. Kelompok ini simbol, simbolan atau penutup. Ya. Nah, sekarang kalian lakukan percobaan membuat rangkaian seri. Ya. Kemudian kalian itu bisa di LK itu nanti dikerjakan kesimpulan apa kelebihannya, kekurangannya, pemanfaatannya, dan lain sebagainya. Silakan kalian kerjakan sesuai petunjuk yang ada di lembar kerja, ya, di LKPD. Silakan kalian tulis dari awal sampai akhir, kemudian kesimpulannya itu dari hasil kalian percobaan.
percobaan. Misalkan kalian mematikan salah satu lampu, mencabut kabel, dan lain sebagainya. Silakan kalian melakukan percobaan membuat rangkaian jaring. Ayo. Terus ya. Jadi Sofi kan lah siap langsung aja bertemu. Apa? Apa terkait? Setelah kalian beres, itu dengan percobaannya, kelebihannya, kekurangannya, mematikan salah satu lampu, kalian tuangkan di LKPD ya. Kalian dicoba matikan salah satu lampu, coba matikan salah satu lampu. Diputar. Ya, pasang lagi lampunya. Itu percobaannya, menandakan seperti apa, itu tuangkan dalam lembar kerja ya. Silakan. So, kalian buat langkah-langkah kerjanya.
Apa? Iya, dari awal tujuan pembelajarannya. Nah itu. Bagus, coba kalian apapun dicoba, mau kabelnya, lampunya dan sebagainya silakan. Sehingga kalian bisa menyimpulkan, ya. Memasukkan kabelnya itu dicabut saja, tidak usah diputar. Silakan kalian kalau sudah praktek mencoba diisi LK-nya, kemudian presentasikan nanti rangkaian listriknya di depan ya. Salah seorang itu mempresentasikan, salah seorang lagi menguji cobakan hasil karyanya. Kelompok 100 sudah? Sudah siap presentasi siap? Kelompok ini? Masih menulis? Ya. Coba kelompok 1 presentasikan hasil percobaannya ke depan. Kemudian yang lain coba diperhatikan. Ya, yang lain sambil menunggu satu kelompok lagi. Bisa dipersiapkan kelompok sekarang ke depan.
Di bawah itu alat peraganya, hasil karya rangkaian membuat paralelnya. Dijelaskan ya. Bab kedua, silakan. Oh, biasa kami dari kelompok apa? Akan apa? Kami dari kelompok pertama akan memberikan Yang lain perhatikan. hasil percobaan kami. Nama percobaan rangkaian listrik dari pembelajaran. Yang tenang. Tujuan pembelajaran melalui menonton video tentang rangkaian seri menganalisis pemanfaatan rangkaian seri sehingga dapat menyebutkan 3 alat dalam kehidupan Yang lain perhatikan. menggunakan rangkaian seri dengan cepat. Nanti ketika ke depan harus lebih dari kelompok 1 menyampaikannya. Rangkaian seri dengan cepat. Melalui percobaan siswa dapat menyebutkan 3 kelebihan rangkaian seri. Melalui percobaan siswa dapat menyebutkan 3 kekurangan rangkaian seri. Dipegang saja lah. Warna gitu. Alat-alat yang digunakan, baterai, Mana baterai itu tunjukkan. Baterai. kabel, saklar, lampu, papan. Ya. Langkah kerja, siapkan papan terlebih dahulu. Pasangkan baterai sesuai negatif positifnya. Pasangkan kedua lampu. Pasangkan kabel secara berurutan. Tutup saklar agar lampu menyala. Ya. Ini rangkaian apa ini? Rangkaian seri. Tepuk hebat dulu untuk kelompok Soekarno. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Apa kesimpulannya? Tinggal dibacakan. Yang ini silakan duduk kalau sudah. Jika lampu dimatikan, lampu yang lain akan mati. Ya, terus Kekurangannya, jika salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen akan mati atau tidak berfungsi. Saat dipasang beberapa lampu, maka nyala lampu tidak sama terang. ya. Penggunaan listrik tidak efisien karena hambatan total rangkaian yang besar. Kelebihannya, proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya sederhana. Hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak kabel dan saklar. Tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. Ya. Sudah kesimpulannya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok Soekarno. Selanjutnya untuk kelompok ini dulu. Satu. Kelompok KBB dulu aja. Bibi siap? Sudah siap? Ya, siapa yang depan? Berdua. Ya. Kelompok itu dulu. Mau kelompok Bibi dulu? Itu dulu. Bibi dulu, silakan. Stop. Soeharto dulu katanya, Soeharto dulu. Silakan. Apa tuh kemarin dua? Ya, bawa alatnya. Kemudian kalian presentasikan. Tahu yang akan mana dibaca? Ya. Silakan dengan pembukaan dulu dari kelompok kedua. Nama percobaan rangkaian listrik seri. Tujuan pembelajaran, siswa dapat membuat dan mempelajari rangkaian agar siswa dapat mengetahui 3 kelebihan atau 3 kekurangan rangkaian seri. Alat yang digunakan, papan, kabel, baterai, lampu, dan saklar. Kalian tunjukkan coba. Kabel, ini baterai, lampu, dan saklar. Langkah kerja, siapkan komponen terlebih dahulu. Tempelkan baterai terhadap papan. Pasangkan lampu dan saklar. Pasangkan setiap kabel pada baterai, lampu, dan saklar. Nyalakan lampu oleh saklar. Ya, ini terangkan dulu ini rangkaiannya ini. Bagaimana ini? Kenapa ini sampai disilang-silang begini? Biar ini. Oh, ya. Ini kan bersusun berderet. Kalau lebih baik, ini ke sini yang lebih dekat, ya. Nah gini. Ini
Kan disusunnya berderet ya. Nah, jadi ini berderet ya, bersusun ya. Nah, ini bersusun. Nah, ini namanya rangkaian seri. Coba apa yang dilakukan di cobaan tadi? Kalian membuat coba apa? Lampunya dimatikan tidak? Coba dimatikan. Nah, mati tidak? Mengapa? Ya, karena saling berhubung. Ya, silakan simpulkan. Ini boleh duduk. Silakan. Kekurangannya saat lampu satu dimatikan, lampu satu akan padam. Kelebihannya hemat kabel. Dan lagi tidak? Kelompok tadi yang suka lu banyak kelebihan kekurangannya. Kamu satu-satu kelompok kamu dapatnya. Ya, dan lagi tidak? Tidak. Ya, silakan duduk. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, silakan kelompok terakhir, kelompok Habibie. Akan sebutkan kelompok Habibie apa dari hasil membuat rangkaian seri dengan percobaannya. Jawab percobaan dulu apa? Yang lain perhatikan, itu yang kelompok Kris Soeharto kurang banyak kekurangannya, ditambah lagi dengan menyimak kelompok lain tugasnya. Siswa dapat menyebutkan 3 kelebihan rangkaian seri. Siswa dapat menyebutkan 3 kekurangan rangkaian seri. Alat-alat yang digunakannya itu saklar, lampu, kabel, baterai, dan papan. Ya, tunjukkan coba. Mana baterai? Ini kabel, saklar, lampu. Nah, bagaimana cara serinya? Bagaimana membuktikan rangkaian serinya? Bagaimana? Coba nyalakan. Nah, mengapa disebut rangkaian seri? Nah, kan disebut secara berderet. Nah, buktikan kekurangannya apa? Kalau dimatikan lampu, gimana buktikan? Nah, mengapa mati? Nah, karena ini tidak saling berhubung. Rangkaian seri ini harus saling berhubung. Jadi jika ini mati, itu juga akan mati karena berhubung satu sama lainnya. Silakan lanjutkan kesimpulannya bagaimana? Mudah karena bentuknya yang sederhana. Hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak kabel dan saklar alih-alih satu satuan. Tidak sulit untuk melakukan pengesahan saat terjadi kerusakan karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. Kekurangan rangkaian seri. Jika salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen akan mati atau tidak berfungsi. Saat dipasang beberapa lampu, maka lampu tidak sangat cepat. Penggunaan listrik tidak efisien karena hambatan komponen hanya besar tanpa penggunaannya. Nah, yang lain perhatikan. Ya. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, jadi anak-anak kalian tadi dari teks penemu kalian bisa menentukan strukturnya, kemudian dari percobaan. Nah, coba sekarang Bapak minta satu orang saja untuk menyimpulkan materi apa saja yang kalian pelajari hari ini, ya. Kita mungkin depan, silakan di sini kita simpulkan dari awal sampai akhir materi yang telah kamu pelajari hari ini. Silakan kita untuk menyimpulkan yang keras. Oke.
Mulai dari teks eksplanasi apa itu? Ya, silakan. Eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang tanggal, angka, dan nilai yang terlihat. Ya, kemudian Ada tiga struktur hmm, yang ada di teks informasi. ya, Terdiri dari yaitu pembuka, pembukaan, isi, penutup. ya. Terus apa lagi yang dapat disimpulkan dari rangkaian listrik? Sekarang kita pelajaran tentang apa rangkaian apa? Rangkaian seri. So, apa seri itu? Rangkaian seri adalah Ya, rangkaian yang disusun atau rangkaian dibuat secara berderet. Terus apa lagi yang kamu pelajari simpulkan? Dimanfaatkan untuk apa saja tadi? Untuk hias, center, ya. Kemudian tadi di percobaan apa yang kamu dapat tadi apabila lampu dimatikan atau lain sebagainya, silakan. apabila lampu satu dimatikan, lampu yang lainnya akan mati karena Ya. Terus kelebihan rangkaian seri apa? Ada kelebihannya tidak? Ada. Silakan kelebihannya apa? Ya, terus kabelnya bagaimana? Sedikit banyak? Nah, tuh. Kemudian kekurangannya? Ya, terus bila lampu satu mati, ada lagi yang disampaikan? Nah, silakan dulu. Terima kasih. Tepuk tangan, tepuk hebat untuk kita. Tepuk hebat. Ada lagi yang menyimpulkan? Cukup? Anak-anakku, kita lakukan setelah kalian tadi berdiskusi, belajar, kemudian Bapak akan melakukan evaluasi, ya. Silakan kalian kerjakan ini lembar evaluasi, ya. 10 soal, silakan. 10 menit, ya. Jangan terlalu lama. Ini silakan bagikan ini. Menit ya. Nanti yang sudah dikumpulkan, silakan kalian. Silakan kalian mengerjakan soal tersebut, ya. Kerjakan dengan teliti, kemudian nanti dikumpulkan. Sepuluh menit ya. Yang sudah silakan kalian dikumpulkan ke depan.
Dah, kalau sudah dikumpulkan di masing ketua kelompok, silakan untuk disimpan ke meja Bapak. Silakan simpan ke meja Bapak. Kelompok Soeharto belum menyimpan? Dah, terima kasih kalian sudah mengerjakan 10 soal. Kita siap-siap untuk penguatan dulu ya. Hari ini anak-anak kita belajar tentang teks eksplanasi. Kalian sudah bisa menentukan 3 struktur teks eksplanasi. Kemudian kalian sudah bisa membuat rangkaian listrik ya. Teks eksplanasi itu apa? Nah, teks untuk atau informasi yang sesuai fakta, memperjelas sebuah informasi yang disajikan secara ilmiah. Karena teks eksplanasi itu teks ilmiah, teks yang berdasarkan fakta, baik masalah alam, fenomena alam maupun fenomena sosial. Ada berapa struktur tadi? Ada 3. 1. Kalian belajar eksplanasi tentang siapa penemu listrik, barusan kalian belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik apa yang kalian pelajari hari ini? Rangkaian seri. Rangkaian seri itu apa? Rangkaian apa? Yang disusun secara seri, ya. Nah, rangkaian seri ini itu ada kelemahannya. Itu jika salah satu lampu mati, tadi kalian coba kan? Apa yang terjadi? Lampu yang dinyalakan, kemudian nyalanya itu redup, ya, kurang terang. Kemudian kelebihannya apa? 1, hemat biaya, ya. Itu susunannya tidak ribet, ya. Kemudian pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada lampu lampu penghias, misalkan kemarin 17 Agustus, ya, lampu disco, lampu kedap-kedip, lampu ulang tahun, itu menggunakan rangkaian seri, terus center, ya, itu juga menggunakan rangkaian seri, ya. Itu materi hari ini yang Bapak sampaikan. Semoga hari ini kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa kalian terus belajar, ya. Belajar dan terus belajar, kemudian disiplin waktu, ya. Ingat, kalian laksanakan selalu protokol kesehatan, ya. 5M laksanakan, minimal 3. Kalian memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu minimal, ya. Yang lainnya kan menjauhi kerumunan dan mobilitas atau bepergian. Kalian laksanakan protokol kesehatan dengan baik, ya. Sampai sini hari ini pembelajaran dicukupkan sekian. Aku ucapkan terima kasih. Kalian sudah luar biasa, sudah hebat semua, sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ya. Sampai bertemu di minggu yang akan datang, ya. Untuk menutup doa, silahkan pimpin oleh salah seorang dari kalian, ya. Silakan oleh kita saja pimpin doanya, silakan. Sebelum pulang, kita membaca doa dulu. Dan dalam hati dimulai. Selesai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pulang, ya. Nah, di